3 boleh ya, maksimal 3 saja. Harus salah dulu. Ini bisa Ohio, bisa Konnichiwa. Iya, Sani dua kacanya rambutan. Iya. Pertama tadi biasa, Bos. Lagi. Jangan lupa salam. Disalin ke Jakarta biar enggak boleh disalin ke Jakarta biar langsung bisa dibaca temannya. Gawe gulungan. Musul, cahaya ini kamera satu. Perwakilan dah, perwakilan. Perwakilan situ. Batu kertas gunting. Karo kelompok liya. Berarti 2-3 yang maju yang maju. Lah kita mau pimpin loh. Lah aku jadi dhewe wani yo. Oh, Jadi mau iki wani. Oh iya, kena dhewe. Malah luncah loro apa dari. Ini maju. Yo, coba. Ayo tangan. Terus dijelaskan ya, bedakan menjelaskan sama tur arti itu. Kami dari kelompok 2 membawakan presentasi demonstrasi kan. Peraturan untuk PMI, Bang. 1. Tinggal dan bekerja sesuai status visa. PMI untuk memiliki visa kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalnya itu magang, revisi, pengelimpahan, tidak boleh bekerja di luar bidang yang tercantum di dalam visa. 2. Batas waktu tinggal, masa tinggal mengikuti izin yang diberikan 1-3 tahun tergantung jenis visa. Harus memperpanjang sebelum habis masa penampung. 3. Larangan pindah kerja sebenarnya. Bagi pekerja magang teknis, pindah perusahaan tanpa prosedur resmi adalah pelanggaran. 4. Ketaatan kepada hukum Jepang, wajib membayar pajak, asuransi kesehatan, serta mengikuti aturan ketenagakerjaan. 5. Tidak boleh bekerja ilegal. Dilarang bekerja lebih banyak dari batas yang ditentukan untuk tenaga visa tertentu. Misalnya, visa pelajar maksimal 28 jam per minggu. Dari semua ini diambil. Contoh pelanggaran untuk PNI.
overstay, tinggal memilih melebihi masa berlaku visa. 2. Bekerja tanpa izin, misalnya pemagang visa, pelajar bekerja paruh waktu. Hukuman bagi PSI ilegal menurut UU Imigrasi Jepang 1. Denda. Bisa dikenakan denda hingga 3 juta yen tergantung pelanggarannya. 2. Penjara. Hukuman penjara 3 tahun bagi yang melanggar status, misalnya pemalsuan dokumen. Contoh kasus nyata PMI magang teknis kartu dari perusahaan dianggap pelanggaran kontrak, status visanya dicabut, dipulangkan paksa. Yang kerja SSB atau TG. 1. Industri perawatan Asia, industri makanan berkeselar, industri gedung, perhotelan, pertanian, perikanan, manufaktur, industri layanan makanan, pengelolaan sertifikat mobil, listrik, elektronik, dan informasi, penerbangan, dengan kendaraan mobil, pekerjaan dan magang, bidang magang, technical interest training, tujuan untuk belajar dan pelatihan kerja. Sedangkan SSB adalah untuk bekerja secara profesional. Durasi magang berlangsung 1 sampai 3 tahun, sedangkan SSB atau TG dapat berlangsung hingga 5 tahun. Gaji SSB atau TG lebih tinggi karena sudah bekerja secara profesional, sedangkan magang relatif lebih rendah karena masih dalam kategori pelatihan. Sertifikasi SSB atau TG membutuhkan sertifikasi keterampilan dan kemampuan bahasa Jepang, JLPT N4 atau lebih, sedangkan magang bisa membutuhkan sertifikasi. Syarat untuk SSB atau TG: usia minimal 18 tahun, pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK, lulusan unsur keterampilan skill test sesuai bidang, kemudian bahasa Jepang, JLPT N4 atau JST Basic 2. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terikat masalah hukum atau imigrasi. Kemudian SSB atau TG bisa bekerja secara legal di Jepang, mendapat gaji dari standar Jepang, bisa bekerja hingga 5 tahun untuk TG 1, bahkan bisa kemarin juga lanjut TG 2. Tidak perlu kemudian pengalaman lama di Jepang sebelumnya asal lulus ujian. Sekian, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kami dari Bapak Dua akan mempresentasikan perbedaan lalu lintas Jepang dan Indonesia. Yang kedua, menunjukkan lagi dengan Jepang. Kakudo no Bunlaku Kakudo. Boleh minum dulu. Barang gua.
Coba tuh sih. Pasar tinggi namu. Sepadan saya semaklumi yang bener ini. Jelas yang pertama yang menjadi poin pembeda lalu lintas Jepang dan Indonesia adalah disiplinan. Kita tahu sendiri Jepang adalah negara yang sangat disiplin akan peraturan. Yang kedua, kita tahu sendiri negara kita masih banyak yang melanggar lalu lintas, terus dan tidak mematuhi rambu-rambu dalam perjalanan. Yang kedua, kondisi jalan. Kondisi jalan di Jepang tergolong bagus karena Jepang negara yang maju, sedangkan Indonesia kondisi jalan dan infrastruktur dominan masih mulai berkembang. Transportasi dominan. Di Jepang lebih dominan kendaraan roda 4 atau mobil dibandingkan di negara kita Indonesia. Yang membuat kemacetan di negara Jepang dan Indonesia, Jepang keadaan kemacetannya masih tergolong stabil, masih ada jarak-jarak di antara kendaraannya, sedangkan di Indonesia yang mengurai kemacetannya adalah kendaraan roda 2 yang sering menerobos, tidak mematuhi lalu lintas, dan sering seenaknya saja dan arogan di jalan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertunjukan tradisional di Jepang. Yang pertama, kabuki. Nah, kabuki itu awalnya dipopulerkan oleh seorang wanita bernama Okuni. Tapi kemudian pemerintah melarang wanita tampil sehingga semua dimainkan laki-laki. Nah, ciri khasnya kostumnya mewah, biasa wajah tegal, menunjukkan sifat tokoh. Misalnya merah untuk keberanian, biru untuk kegiatan. Misalnya gerakannya dramatis, dilakukan tokoh untuk menekankan elemen penting. Tematisanya adalah sejarah samurai hingga kehidupan rakyat biasa. Kedua, rakugo. Bercerita berperan sebagai banyak karakter dibedakan dari intonasi, ekspresi wajah, dan arah bicara. Biasanya humoris, menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan pengalaman cerdas dan lucu. Yang ketiga, seni teater paling tua di Jepang, didukung oleh Shogun Ashikaga. Pemain pemeran topeng itu mewakili karakter wanita, dewa, hantu, atau orang tua. Sedangkannya laga simbolis penuh warna. Yang keempat, Buraku. Nama Buraku diambil dari nama sebuah teater boneka. Setiap boneka dikendalikan oleh 3 orang dalang. Dadaku. Musik istana Jepang dibawa dari Tiongkok dan Rusia. Jadi musik resmi istana kekaisaran. Isinya mengiringi upacara keagamaan Shinto, ritual kekaisaran dan pertunjukan formal. Sakura, asal usulnya dari ritual Shinto kuno untuk memuja para dewa. Sebagai doa, syukur, serta sarana komunikasi dengan para dewa dalam bersifat kuil. Kesimpulannya, kabuki, no, buraku sama-sama teater dengan perbedaan media, aktor, topeng, boneka. Kalau rakugo, seni monolog humor, dadaku, musik istana kuno, sakura, tari ritual Shinto. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman yang ingin bertanya atau kurang jelas. Jika sudah jelas, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.
Konnichiwa minasan. Minasan konnichiwa. Mereka akan menyampaikan tentang perayaan orang Jepang dan industrinya, yaitu apa itu agama Shinto. Sebelum membahas agama, saya akan menerangkan bahwasanya Jepang itu terkenal dengan bangsa yang sombong atau jongkak. Artinya apa? Mereka dominan di Perang Dunia II. Di antaranya mereka mendapatkan sanksi pada Perang Dunia II. Begitu pula juga Jerman. Dan untuk bangsa Jepang ini, mereka tidak mau diakui sebagai ras Mongol, tapi mereka mengaku sebagai monoras atau ras yang murni dijaga via pernikahan atau perkawinan silsilah. Lalu agama Shinto yaitu adalah agama yang menghargai esensi kehidupan dan menyatu dengan keberadaan alam. Mereka menghargai belum sama dengan animisme, dinamisme atau Hindu di Indonesia. Seperti apa itu namanya di dalam Islam. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan kami utus ia Muhammad bagi semesta alam dan isinya, rahmat untuk selanjutnya ada Di Jepang adalah kumpulan cerita tradisional, cerita rakyat, dan kepercayaan yang digambarkan di kepulauan Jepang. Mitologi ini terkait erat dengan agama Shinto dan dipenuhi oleh agama Buddha serta mitos dari Tiongkok dan India. Sumber utamanya adalah suatu pertama mitologi Jepang adalah catatan Dalam Kuno dan Nihon Shoki atau sejarah Jepang yang ditulis pada abad ke-8. Penciptaan mitologi Jepang menceritakan tentang penciptaan pulau Jepang oleh Dewa-dewi Izanagi dan Izanami. Mereka menciptakan pulau-pulau dengan menggunakan laut, menggunakan tombak sakti. 1. Amaterasu dari matahari. Amaterasu adalah dalam mitologi Jepang. Dia dianggap sebagai leluhur kasar Jepang. 2. Makhluk mitologis Jepang dipenuhi dengan makhluk seperti yokai, makhluk supernatural yang memiliki berbagai bentuk dan kemampuan. Oni, raksasa atau iblis yang sering digambarkan menakutkan. Tengu, burung mirip burung yang sering dikaitkan dengan gunung dan hutan. Tengu berubah cerdas dengan kekuatan intelektual yang dapat berubah menjadi manusia. Berikut beberapa bidang manufaktur di Jepang dan tempatnya. Bidang manufaktur industri otomotif dengan perusahaan seperti Toyota dan Honda yang memiliki fasilitas manufaktur di Jepang. Industri elektronik dengan perusahaan seperti Sony dan Panasonic yang memiliki fasilitas manufaktur di Jepang. Industri mesin yang memproduksi mesin-mesin untuk pabrik dan bidang usaha lainnya. Tempat industri manufaktur kawasan Keihin, Tokyo, Yokohama, dan Kawasaki, salah satu pusat industri terbesar di Jepang, meliputi berbagai industri seperti otomotif, elektronik, kimia, dan logistik. Kawasan Fubu, Nagoya, dan sekitarnya. Pusat industri otomotif Jepang dengan perusahaan seperti Toyota dan Suzuki. Kawasan Kansai, Osaka, Kobe, dan Kyoto. Pusat budaya dan ekonomi di Jepang dengan industri seperti elektronik, kimia, farmasi, dan manufaktur. Kawasan Kita, Kyushu, pusat industri yang signifikan di wilayah Kyushu dikenal dengan industri baja, logam, kimia, dan energi.
Kawasan Hokkaido, industri yang beragam termasuk pertanian, perikanan, energi, dan manufaktur. Beberapa jenis pekerjaan di bidang manufaktur di Jepang antara lain operator mesin, mengoperasikan mesin produksi dan melakukan perawatan rutin, teknisi mesin, memperbaiki dan memelihara mesin produksi, assembly, merakit komponen-komponen produk, kontrol kualitas, memastikan kualitas produk sesuai standar, pengemasan, pengembangan produk untuk distribusi. Honshu adalah perusahaan terbesar dan terdapat di Jepang, menjadi pusat utama untuk berbagai jenis industri manufaktur. Beberapa industri utama di Honshu meliputi otomotif. Banyak perusahaan otomotif besar seperti Toyota berpusat di Honshu. Elektronik, perusahaan elektronik seperti Sony dan Panasonic memiliki fasilitas produksi yang signifikan di Honshu. Baja dan logam, industri baja dan logam non besi juga memiliki basis yang kuat di Honshu. 2. Hokkaido, pulau paling utara di Jepang, memiliki sektor manufaktur yang lebih fokus pada sumber daya alam dan pertanian. Industri utama di Hokkaido meliputi makanan dan minuman, pengolahan makanan laut, dan produksi susu merupakan industri penting di Hokkaido. Peralatan dan permesinan, manufaktur peralatan dan permesinan pertanian juga signifikan di wilayah ini. Manufaktur kimia, bidang manufaktur kimia juga turut andil dalam industri di Hokkaido. 3. Kyushu, pulau paling selatan di antara 4 pulau utama Jepang, memiliki industri manufaktur yang berkembang pesat, terutama di bidang otomotif dan teknologi. Industri utama di Kyushu meliputi otomotif. Kyushu menjadi basis produksi mobil dan komponen otomotif. Semikonduktor, dikenal sebagai pulau silikon Jepang. Kyushu memiliki banyak pabrik semikonduktor dan sensor gambar. Kimia, industri kimia di Kyushu. 4. Shikoku, pulau terkecil dari 4 pulau utama Jepang, memiliki sektor manufaktur yang lebih kecil dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Industri utama di Shikoku meliputi pulp dan kertas. Industri pulp dan kertas juga penting di Shikoku. Tekstil, manufaktur tekstil juga memiliki peran dalam ekonomi pulau ini. 5. Okinawa yang terletak paling selatan dari kepulauan Jepang memiliki industri manufaktur yang lebih terbatas dengan fokus pada makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman lokal seperti produk awamori, minuman beralkohol khas Okinawa, cukup penting. Kerajinan tradisional juga menjadi bagian dari sektor manufaktur di Okinawa. Demikian teman-teman, kurang selisih lebih kasihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada demikian Kak Retak, ada sesuatu yang tak tumpah. Sebenarnya hanya milik Allah semata. Salam deh. Minasan, konnichiwa. Watashi Rachi Gomo Mas. Perbuatan apa saja yang termasuk pelecehan seksual di Jepang, baik visual dan non visual, dan peraturan pengambilan gambar video. 5 destinasi wisata yang terkenal di Jepang.
dan hari-hari besar paling terkenal Jepang. Tujuan dari masa Jadi, saya akan menjelaskan perbuatan pelecehan seksual di Jepang. Dari makan. Yang visual. ini pelaku-pelaku ini. Transportasi orang biasanya laki-laki merangkap bagian perempuan seperti atau pantat kereta yang penuh sesak. Ini kriminal Jepang. Banyak stasiun punya gerbong khusus wanita untuk menjaga sikap. Nah, pelaku ini cikang. Menyentuh tanpa izin, misalnya menyentuh dalam tinggal atau memeluk seseorang dengan dalih bercanda, termasuk juga mencium atau mencoba meraba bagian sensitif. Juga ucapan bernuansa seksual dari komentar vulgar tentang tubuh dada besar pakai rok pendek ya. Ya, siul-siul itu termasuk ya. Meski tidak menyentuh dianggap pelecehan. Bertanya soal kehidupan seks pribadi atau memaksa bercerita hal pribadi yang penting. Menghalangi berhubungan seksual, misalnya memasukkan seseorang di ruangan atau lorong sempit sambil memberi catatan atau intimidasi seksual. Gitu. Yang visual, Iya. mengambil gambar atau video diam-diam, memotret dari bawah rok atau dada dengan kamera kecil atau ponsel. Karena kasus ini sering terjadi, semua ponsel di Jepang wajib berbunyi shutter saat mengambil foto. Kalau ini cepet, jadi nggak bisa dihapus ya. Dua, menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin. Foto menggambarkan foto mesra atau privat. Ini ada hukum khusus di Jepang juga 2014 bisa dipidana. Tiga, memperlihatkan konten porno, bukan gambar atau video porno kepada orang lain, misalnya unggahan tempat kerja tanpa persetujuan termasuk pelecehan seksual, tatapan seksual berlebihan, terus-menerus menatap media sosial tertentu dengan niat seksual dan juga membuat orang tidak nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan poin peraturan pengambilan gambar atau video. Di Jepang, Anda harus selalu menghormati privasi dan meminta izin sebelum mengambil foto atau video orang lain, terutama staf atau pengunjung di tempat umum seperti toko, restoran, atau kereta, karena hukum privasi dan norma budaya Jepang sangat ketat. Selain itu, perhatikan rambu dilarang memotret di tempat-tempat seperti kuil atau tempat khusus, dan jangan mengambil foto atau video untuk tujuan komersial tanpa izin atau di area yang tidak umum. Untuk kegiatan fotografi umum, selalu bertanya terlebih dahulu menggunakan frasa seperti "Sumimasen, kasih untuk demo, ideska, permisi, bolehkah saya mengambil foto Anda?" Yang perlu diperhatikan, selalu minta izin. Ini adalah etika dasar dan hukum privasi yang berlaku di Jepang. Mintalah izin sebelum memotret orang, terutama di tempat-tempat seperti toko, restoran, atau kereta. Konteks adalah kunci. Berhati-hatilah dalam memotret orang di kereta api, terutama saat jam sibuk, karena dianggap mengganggu. Tujuan komersial terbatas, dilarang mengambil foto atau video untuk tujuan komersial, mengganggu negara lain, atau memberikan gambar-gambar tersebut secara daring di beberapa tempat seperti taman, hiburan, kecuali diizinkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hari-hari besar yang paling terkenal di Jepang. Di bulan Januari ada perayaan Tahun Baru. Hari Senin kedua di bulan Januari, hari kedewasaan. Upacara ini diadakan di seluruh Jepang. Remaja yang baru masuk usia dewasa akan berpartisipasi dengan mengenakan jas
kimono, dan sebagainya. Di bulan Februari, sehari sebelum musim semi, perayaan Setsugun dan kebiasaan melempar kacang untuk menangkal roh jahat, sembari mengatakan Oniwa Soto Fukuwa Uchi. Pada bulan Maret ada White Day. Ini adalah hari bagi pria yang mendapatkan hadiah pada hari Valentine. Di bulan Februari untuk balas memberikan hadiah. Pada bulan April melihat bunga sakura. Hanami adalah menikmati keindahan bunga sakura. Waktu mekar bunga sakura berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing. Di bulan Mei hari anak, awalnya disebut Tangono Sekko, yaitu perayaan untuk mendoakan kebahagiaan dan pertumbuhan yang sehat bagi anak laki-laki. Namun sekarang menjadi hari perayaan untuk semua anak. Pada bulan Juni berganti pakaian. Di banyak daerah orang-orang beralih menggunakan pakaian musim panas pada 1 Juni dengan setelan yang ringan dan lengan pendek. Minggu ketiga bulan Juni hari ayah. Ini adalah hari untuk berterima kasih kepada ayah. Di bulan Juli, pada waktu ini pertunjukan kembang api dan diadakan di berbagai daerah. Di bulan Agustus, Obon. Acara ini diadakan untuk menghormati arwah leluhur yang berlangsung dari tanggal 13 sampai 16 Agustus. Di bulan Oktober, Halloween. Di Jepang, orang-orang juga berdandan dengan kostum pada perayaan ini. Ada juga acara Halloween di sekolah yang dihadiri oleh pelajar asing. Di bulan Desember, malam Natal adalah hari untuk berkencan dengan pacar dan berpesta dengan teman-teman, bukan hari libur nasional. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Jadi ini istilahnya rambu-rambu ya. Pagar, karena ini kalian sudah sampai. Jadi budaya manusia purba di sini jangan dibawa ke sana. Di sini belajar ya, ini karena di sana hampir 50% budaya transportasi umum ya. Jadi jarang sekali macet sepeda motor, nggak enak. Mobil itu jaraknya 2 meter ya. Jadi panjang ternyata 2 meter. Beda dengan di sini, lihat sampai mepet. Jawabannya mabuk, negara mabuk. Ada yang diperiksa alkohol ya. Menambah kadarnya berapa? Nah, ketika melebihi batas baru. Terus nanti ketika di Kaisa bawa sepeda onel yaitu ya harus ada lampu ini, nggak oleh boncengan lewatin trotoar. Campur ke jalan kaki. Terus ini ya, jangan sampai tertipu dengan broker atau TSK iming-iming gaji besar. Akhirnya bingung pindah-pindah terus nggak bisa, akhirnya ilegal, nggak bisa. Jadi pertama itu nggak langsung kalian 3 tahun, 5 tahun nggak, jadi 6 bulan dulu. Kalian lolos baru dipanjang lagi sama Kaisa. Jadi kalau sebelum 6 bulan kalian kabur ya wes
visa kalian cuma sampai 6 bulan, setelah itu ya ilegal. Beda dengan paspor lah ya, kalau paspor itu langsung 5-10 tahun bisa. Tapi kalau visa itu per tahun harus istilahnya kalau di Malaysia cok nih. Jadi sama kayak kendaraan tuh balik nama tahunan, perpanjangan tahunan itu ada. Nanti kalian akan dibawa ke Siapuso, imigrasi juga. Jadi baru sampai itu langsung ke imigrasi, terus medical check up lagi ya di sana. Itu 1 tahun sekali. Nanti ketika ketahuan ada penyakit berbahaya, misalnya AIDS, TBC dan sebagainya dibebaskan. Jadi ojo aneh-aneh. Terus ini juga perlu diperhatikan, utang orang lunas mesti dideportasi gara-gara sepele ya. Misalnya foto atau video diam-diam, terus hati-hati misalnya nyawangnya. Nah itu sudah termasuk ini visual. Di sana kan biasa ya anak-anak SMA itu pakai ngelending seperti ini. Nah ini kan nggak enak. Jadi kelihatan gele itu hal biasa. Kelihatan cowok cewek merokok bareng di tempat umum itu biasa di sana. Terus cowok cewek ngobrol bareng dengan pakaian yang minim itu hal biasa. Apalagi musim panas ya. Terus karena di sini bukan budaya atau tidak biasa, ya akhirnya jadi aneh-aneh. Terus ini dia setelah stres bekerja 12 jam ya biar tahu destinasinya apa saja. Terus hari-hari besar yang penting ya itu biasanya Idul Fitri, Hanafi, tahun baru biasa. Lalu lintas di sini. Misalnya kalian nanti mampu membeli sepeda listrik, ya itu harus tahu dulu peraturannya mau pakai helm atau apa. Karena beda dengan di sini. Di sini sepeda listrik punya. Nah kalau di sana sama lewat trotoar. Yang besar. Ya hanya mobil dan motor. Motornya biasanya itu tukang ngangkut GrabFood sama motor besar ya cc di atas 100 gitu. Jadi ada yang cc 400-600 biasa ya, dalam biasa tapi seperti tol. Makanya kalau punya mobil di sana itu cocok. Jadi kayak JLS itu jalur biasa di sana, jalur seperti ini. Itu mirip JLS. Biasanya ada touring, Ada ini. banyak juga. Ada yang touringnya seperti Satria Baja Hitam tau nggak? KLX jadul-jadul. Itu masih ada lah ya. KLX yang jadul ada belalang umur kalau di film Satria Baja Hitam. Nanti bisa dicek kartu. Itu waktu ya, tapi kalau yang minoritas biasanya di stasiun, di parkir di stasiun tidak duduk. Terus seperti di film-film itu ya, kayak mafia-mafia itu biasanya nih area stasiun nih. Apalagi musim panas ya, bukan yang besar, ya istilahnya anak-anak gaul
Terus sama orang tua ya, kalau siang biasanya orang tua mau hiking di bukit-bukit, kayak bukit Gunung Bener. Nah, itu ngumpulnya di stasiun. Stasiun ini bagus ya, jadi ada taman gratis. Jadi di samping stasiun itu pasti ada taman kayak Taman Mini atau Bondojo, luas dan gratis. Berikutnya ini bidang-bidangnya. Jangan ikut-ikutan temani. Mulai sekarang ditentukan. Terus ojo tergantung orang tua, karena orang tua juga tidak tahu fisik kondisi mental kalian. Misalnya betah orang mungkin babi orang, akan nilai kulit. Nah ini ternyata dapatnya di babi bukan di sapi. Ya misalnya seperti itu. Jadi sesuai hati ini jadi malu. Terus semua ada resikonya ya. Sekali lagi nggak enek sing kena kerja. Rebahannya nggak enak. Doyon dan coba rebahan 2 hari. Ada Thai masaji buat cewek-cewek yang Tapi mana ini? Gimana? ya mahal aja. Kurang lebih ya 100.000 di sini ya paling. Jangkar pengalaman. Kalau di sini paling di kota-kota besar ya Thai masaji. Terus sesuai kemampuan, kemampuan ini biasa itu ya pilih SSB yang muda, pokoknya. Ya pertanian atau peternakan itu termasuk paling mudah. Iya. Tapi kalau dari sana Ya harus punya orang dalam. Dari kenalan nggak bisa langsung cari sendiri nggak bisa. Iya istilahnya kamu punya teman, kaisanya butuh, ya kamu nanti suruh hubungi itu nomornya. Yang penting sudah punya SSB, posisi di sana itu akan mudah. Nah, intinya nyampe sana dulu, terus bawa SSB sama CFT yang jelas. Kalau yang magang, kalau belum tamat ya jangan aneh. Karena kalian nggak bawa apa-apa, uang kok. Ya SSB duit, ini wabunnya belum teruji, nggak punya CFT. Urung-urung wes nyolong pun ini tas misalnya. Oh ini anak-anak gitu. Ya. Atau pembunuhan misalnya begini. Ayo, ada pertanyaan lagi? Sekarang yang kalian download apa? Saya kirim kemarin di muka. Buat kisi-kisi gitu. Yang tahun berapa Ya 18. Oh.
Apa? Bukan. JLPT 2018. Ya. Yang pertama apa ya? Jadi mojigoi hiragana ke kanji, kanji ke hiragana. N5 2018. Dan yang pertama Monde 1. Jadi hafalkan 150 kanji pertama. 100 dari 150. Ada dua. Yang pertama bentuk tabel. Bentuk pertama seperti biasa, cara baca arti. Yang kedua ini. Ini yang soal berikutnya. Berikutnya persamaan ya, persamaan kata. Misalnya korewa ryoshino sasin desu. Nah, ryoshin itu apa? Harus tahu. Yang Monde 4. Jadi nanti silakan dipahami tiap monde itu beda-beda. Oh ini monde 1 seperti ini loh, 2 ini lah. Untuk 4 persamaan kata ya. Dari kote monde bumbo ya, bumbo monde 1. Ngisi partikel ya, isi partikel. Isi ya, isi partikel nggak ada ini ya. Daerah wah ya enggak. Berikutnya ini ya, berbintang ini menyulitkan. Bintangnya ini gini. Nah ini kalau nggak ngerti stop, ya wes bagus. Jadi subjek predikatnya harus tahu. Jadi di bawah soal ini ada 1, 2, 3, 4. Ini disusun misalnya gini 4, 2, 1, 3. Oh berarti bintangnya 1. Jadi yang dilingkari 1. Berikutnya diaduk kayak ini aduk kayak doka yang pertama itu adalah tentang pengumuman. Pengumuman itu apa? Bahasa Jepangnya pengumuman sirase. Sirase, O-nya sopan yang ini. Jadi sirase mas. Berupa apa saja doka. Jadi pengumuman lewat di sini kalau yang resmi itu namanya hapio. Hapio itu pengumuman formal. Kalau non formalnya biasanya sehari-hari osi nase. Jadi osi nase dan hapio itu sama. Hapio itu pengumuman. Terus
berupa email ya, biasanya doken itu berupa email. Terus yang kedua poster atau iklan. Terus ketiga bacaan panjang, ini yang menuliskan ya. Jadi ada tingkatannya. Jadi berupa opini, penjelasan atau cerita. Jadi kalian diharapkan mampu mengetahui ya ide pokok bacaan itu apa, persis bahasa Indonesia ya. Jadi ada artikel koran, majalah dan sebagainya. Terus ini jangan diterjemahkan satu-satu waktu mulai. Jadi untuk doken kata pertama adalah kamu harus tahu nanya apa. Ya doken itu baru nyari. Jangan diterjemahkan satu-satu habis waktu. Jadi kata tanyanya yang benar atau yang salah harus tahu, atau inti dari bacaan misalnya. Jadi ini yang kajinya berarti atasnya tuh nggak ada raganannya gitu. Nggak ada. Kayak mau jiwa itu ya. Kalau yang doken ada. Kalau biasanya ada, nggak tahu kalau nanti kalian dikasih. Karena bukan saya yang buat. Nah ini kan nggak ada nanti. Yang sulit biasanya cari ide utama per paragraf ya, itu harus dicari inti paragraf 1 apa 2 dicari. Terus ada juga doken yang kata sambung, kayak sore nih, toku nih, sore tomo dan sore arah. Jadi menyambung. Jadi nanti dokennya yang keluar doken tipe apa, ya kurang lebih ada itu tadi. Y tadi. Doken tipe apa? Email, poster, terus artikel tentang koran atau berita, info misalnya besok libur, besok ada diskon 20%. Nah itu kapan diskon nih misalnya. Terus yang bisa mendapatkan diskon siapa saja, misalnya anak kecil atau semua orang atau orang tua saja. Nah itu seperti itu kurang lebih. Ini ya yang di Monde 3 yang 22, 23, 24. Nah itu ada doken. Kalian disuruh ngisi itu tadi, ada yang ngisi partikel, ada yang ngisi kata kerja atau bumbu dan kata sambung. Nah kalau ini baru dibaca semuanya. Kalau yang tipe seperti ini nggak bisa langsung milih selawe ini nggak bisa. Terus doken biasanya nilainya 2,5 ya, 2,5. Kalau itu salah ada nilainya. Enggak ada. Salah ya salah. Enggak ada. Nah baru terakhir yang gambar ini adalah copai. Terus ini kunci jawabannya di bawah ya, sudah tahu? Itulah yang kotak-kotak ada angkanya ini jawaban nih. Benar, tak jawabannya. Ojo kesusun dulu jawaban. Garap sih. Ada di bawah. Nah. Sugoi. Lalu bisa dicocokkan jajal digarap bisa. 90% seperti ini saja. Iya. Lah ini bisa di atas 90.
Jadi bahasa Cina ya, Mandarin ojo. Karena ini yang menerjemahkan Vietnam ya. Jadi cukup sampai di kota-kota. Ini berarti persoalannya dari Vietnam ini. Bukan. Ini saya ngupload dulu. Yang gampang oleh bocoran Vietnam, jadi tanya Vietnam. Iya. Terkenal ya. Sulaiman. Baik, ada pertanyaan? Tapi ya masih begini ya. Iya. Kemarin kan ini sudah habis belum? Anak jatuh hitam. Yo. Hey. Zen. Hai. Kirim. Hai. Kayak rumah ini Shania Italia shimasu. Ja, hajimemasu. Wabimashita. Yotsuge, play. Oh ya, boleh. Ini adalah pertemuan di tahap 1 terakhir ya. Jadi jika ada salah kata, mohon maaf. Hai, sama ini. Kita akan bertemu lagi ya, Cek. Tetap semangat. Hai. Jamata. Oh, itu sebenarnya kontennya loh, Pak. Punya kok nasi, weh. Ayo kan bentar toh. Oh, itu susu. Ketua ini udah punya aku. Ketua ini. Oh, Cek. Video. Keturupan sudah nyatu kayak Hai, ada yaitu hitam guys. Yaitu hitam. Hati-hati. Apa ini sama lagi? Sampai terus. Yaitu hitam. Ora, guyon. Lewat ndi iki sing metu kamu? Yaitu hitam. Cara pura kidul.